Hai, semoga kalian semua nggak pernah bosan ya ketemu sama kita lagi. Karena kita nggak pernah nih nongol dengan tangan kosong, because we always bring a new movies to you. Dan untuk hari ini, kita bakalan review satu film yang bertabur banyak bintang yang berjudul Argylle. Film yang rilis awal Februari kemarin di bioskop, tapi sekarang udah bisa kalian saksiin di Apple TV. Jadi buat kalian yang kemarin pada nggak sempat nonton di mall, kalian sekarang udah bisa nonton film ini berkali-kali nih, sampai botak juga boleh, asalkan kalian berlangganan Apple TV ya. Oke, film yang masih berkaitan sama dunia spionase Kingsman ini nyeritain tentang seorang penulis bernama Ellie yang menulis novel berjudul Argylle yang laris manis banget dan bahkan jadi bestseller. Tapi yang mengejutkannya itu adalah Ellie nggak tahu kalau novel yang dia tulis itu ternyata mewakili kejadian yang sebenarnya di dunia nyata. Dan karena itu, Ellie ini jadi incaran sebuah organisasi mata-mata yang bernama Division. Soalnya semua yang dia tulis di novel itu seperti sebuah prediksi masa depan yang bisa ngegagalin rencana besar organisasi mereka. Tapi lalu Ellie ini ketemu sama satu agen rahasia bernama Aiden yang ngebantuin dia buat ngerti kalau apa yang Ellie alamin ini itu semuanya nyata. Dalam perjalanan mereka berdua buat nyelesain semua keruwetan itu, Ellie nemuin fakta yang super gokil kalau dia itu ternyata adalah seorang agen rahasia juga. Tapi sempat dicuci otaknya sama Division, jadinya dia nggak inget tuh sebuah masa lalunya. Makanya kenapa dia bisa nulis novel itu, karena itu adalah ingatan dia yang sebenarnya waktu masih bertugas sebagai agen mata-mata. Tapi hal yang paling penting yang nggak Ellie tahu adalah kalau badannya dia itu rupanya udah diotak-atik sama Division supaya bisa dikendaliin dan dimanipulasi. Tapi bukan cinta namanya kalau nggak bisa ngalahin hal remeh kayak gitu. Anjay! Film action yang berbumbu komedi ini bisa dibilang jalan ceritanya nggak terlalu rumit dan bisa dinikmati sama siapa aja. Tapi ya itu, kalau menurut TV Kotak, film ini cuma worth it buat sekali nonton doang. Karena jalan ceritanya mudah dipahami dan lumayan ringan juga. Tapi entah kenapa, meskipun film ini diisi sama banyak artis terkenal dan diproduksi dengan budget fantastis yaitu $200 juta, tapi itu nggak ketutup sama hasil penjualan tiketnya di bioskop di seluruh dunia yang cuma nyentuh angka $92,9 juta aja. Masih jauh banget dari balik modal, apalagi untung. Tapi yang lucunya itu, banyak media yang berpendapat kalau film ini adalah cerita fiksi yang dibikin sama Taylor Swift dengan nyamar menggunakan nama pena Ellie Conway, karena dikait-kaitin sama kucing yang muncul di dalam film yang sama kayak kucingnya Swift. The truth? Who knows? Because everyone who's involved with the film was denied it. Tapi film yang direncanain bakalan dibikin triloginya ini dinilai sama beberapa kritikus film sebagai film yang ceritanya itu terlalu berbelit-belit dan durasi yang terlalu lama untuk sebuah film komedi spionase. Tapi kalau menurut TV Kotak, film ini cukup bisa dinikmati lah dengan segala plot twistnya yang lumayan unpredictable, apalagi endingnya. Meskipun emang nggak sebagus Kingsman Trilogy yang enjoyable banget dan actionnya yang full pack. Padahal sama-sama pakai CGI tingkat tinggi loh buat sequence adegan actionnya. Tapi nggak tahu kenapa Kingsman tuh lebih gimana ya, lebih fun aja gitu, dan lebih banyak elemen of surprise-nya, termasuk di film pertamanya. Menurut kita, untung ada Sam Rockwell yang membuat film ini jadi tontonable. Kalau nggak ada dia, mungkin film ini tuh bakalan boring banget, sumpah. That's why, TV Kotak ngasih kesimpulan akhir buat film yang untuk biaya promosinya ini sampai ngabisin duit $80 juta ini adalah That's right people, selesai sudah episode review TV Kotak untuk hari ini. Kita bakalan terus ngehantuin timeline YouTube kalian dengan episode baru lainnya pastinya. Arigatou gozaimasu untuk semua perhatian dan waktunya. TV Kotak pamit, cut!